suatu materi dan juga dapat memusatkan motivasi siswa dalam belajar. Media visual juga dapat memberikan gambaran nyata suatu materi karena bukan hanya menampilkan teks, namun juga menampilkan gambar, gerak, animasi yang menarik bagi siswa sehingga media visual dapat meningkatkan keinginan belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat dari media visual. Yang pertama, metode pengajaran lebih bervariasi. Yang kedua, tidak hanya menggunakan metode ceramah yang bisa membuat siswa bosan. Yang ketiga, bahan pengajaran lebih nampak jelas. Yang keempat, bahan ajar dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengajaran bisa menumbuhkan perhatian siswa sehingga meningkatkan semangat belajar. Selanjutnya ada faktor pendukung media visual. Yang pertama itu mempunyai keunggulan, bisa menayangkan gambaran nyata tentang benda atau kejadian. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk menampilkan gambaran yang bisa dilihat jelas oleh siswa, sehingga mempermudah guru memberikan materi yang diberikan pada siswa. Yang ketiga, mempunyai motivasi karena tampilannya yang menarik. Yang terakhir, membantu siswa membandingkan dua benda yang berbeda sifat, bentuk, ukuran, dan warnanya. Yang terakhir itu ada faktor penghambat media visual. Yang pertama itu tidak semua pokok bahasan mata pelajaran bisa diterangkan menggunakan media pembelajaran visual. Dan yang kedua itu tidak semua lembaga pendidikan memiliki kelebihan dalam menyediakan perangkat atau peralatan media pembelajaran visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang media audiovisual. Pengertian media audiovisual dilihat dari etimologi. Kata yang berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Media audiovisual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu meroleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kelebihan audiovisual yaitu 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu fleksibilitas dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. 2. Mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti 1. Objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realitas, gambar, film, dan model. Yang kedua yaitu objek yang terlalu kecil dapat dibantu dengan proyektor, film, gambar, dan lain-lain. Ketiga yaitu gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan high speed fotografi. Yang keempat yaitu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat ditampilkan kembali melalui rekaman, film, gambar, atau lain-lain. Kelima yaitu objek yang terlalu kompleks dapat disajikan sebagai model, diagram, dan lain-lain. Keenam, konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, itu dapat disajikan dan divisualkan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya itu media audiovisual bisa berperan dalam media tutorial. Kelemahan media audiovisual yaitu 1. Terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan dan tetap memandang dan materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Kedua, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pembelajaran dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Ketiga yaitu media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Dan yang keempat yaitu media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Bentuk-bentuk media audiovisual yaitu 1. Media audiovisual gerak, contohnya televisi, video, dan film. Kedua, media audiovisual diam, contohnya film asli bersuara, dan komik bersuara. 3. Media
audio gerak, yaitu contohnya teleteater, mouse, dan media board. Yang keempat, media visual diam, contohnya mikrofon, gambar, grafis, peta, bagan, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu media audio, contohnya radio, telepon, disk, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi media audiovisual yaitu 1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang ditetapkan secara umum mengacu kepada salah satu tujuan gabungan dari 2 atau 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan untuk tugas yang harus dikerjakan atau dipertunjukkan oleh siswa seperti menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan aktivitas fisik, pemikiran prinsip-prinsip seperti sebab akibat, melakukan tugas yang melibatkan pemahaman konsep-konsep atau hubungan-hubungan perubahan, dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran tingkat yang lebih tinggi. 2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, yang generalisasi agar dapat membantu proses pengajaran secara efektif, dan media harus selaras dan menunjang tujuan pengajaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan tugas pengajaran dan kemampuan mental siswa. 3. Aspek materi yang menjadi pertimbangan dianggap penting dalam memilih media sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan atau berdampak pada hasil pengajaran siswa. 4. Ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang. 5. Pengelompokan sasaran. Media yang digunakan pada kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada media kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk digunakan kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. 6. Mutu teknis pengembangan visual, baik gambar ataupun fotografi, harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas, dan informasi pesan yang ingin ditonjolkan atau ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen yang berupa latar belakang. Media audiovisual memiliki kriteria yang merupakan sifat-sifat yang harus dipraktekkan oleh pemakai media. Kriteria tersebut antara lain: 1. Ketersediaan sumber setempat. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau buat sendiri. 2. Efektivitas biaya, tujuan, serta suatu teknis biaya pengajaran. 3. Harus luas, kepraktisan, dan ketahan lamaan yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya, bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun, serta mudah dijinjing dan dipindahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang media project still. Project artinya proyektor, sedangkan still artinya bisu atau diam. Jadi, media project still adalah suatu media yang dipergunakan untuk memutar gambar grafis dengan rangsangan-rangsangan visual. Pada media ini, grafis secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan. Pada media proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran terlebih dahulu. Macam-macam project still. Yang pertama yaitu film bingkai atau slide. Adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide projector. Kedua yaitu film rangkai. Film rangkai, istilah untuk bahasa Indonesia yaitu film strip, adalah sebuah gulungan film 35 mm yang merupakan rangkaian gambar untuk diproyeksikan. Dalam film rangkaian bisu, teks dapat dilengkapi caption atau teks yang dicantumkan dalam bingkai-bingkai film. Akan disertai dengan naskah atau skrip film. Kemudian yang ketiga yaitu media transparansi. Media transparansi atau overhead transparansi OHT seringkali disebut dengan nama perangkat kerasnya yaitu OHP, overhead projector. Media transparansi adalah media visual proyeksi yang dibuat di atas bahan transparan, biasanya film atau plastik.
Sebagai perangkat lunak, bahan transparan yang berisi pesan-pesan tersebut memerlukan alat khusus untuk memproyeksikannya, yaitu OHP. OHP adalah alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memproyeksikan transparansi ke arah layar lewat atas atau samping kepala orang yang menggunakannya. Kemudian yang keempat yaitu proyektor tak tembus pandang. Proyektor tak tembus pandang adalah alat untuk memproyeksikan bahan bukan transparan, tetapi bahan-bahan tidak tembus pandang. Benda-benda tersebut adalah benda datar, 3 dimensi seperti uang, model, serta warna dan anyaman yang dapat diproyeksikan. Kemudian yang kelima yaitu microfiche. Adalah lembaran film transparan terdiri dari lambang-lambang visual, grafis maupun verbal yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Ukurannya adalah beberapa macam, bisa 3x5 inci, 6x8 inci, atau 4x6 inci. Microfiche termasuk kelompok media bentuk kecil, serta fisik gulungan microfilm tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menggunakan film 16 mm atau 35 mm dalam bentuk kaset terbuka. Kemudian yang keenam yaitu film. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinu. Kemudian yang ketujuh yaitu film gelang. Film gelang adalah jenis media terdiri dari film berukuran 8 mm atau 16 mm yang ujung-ujungnya berkaitan, sehingga film ini akan terus berputar kalau tidak dimatikan. Kemudian yang kesembilan, video. Video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerak, semakin lama semakin populer dalam masyarakat. Pesan yang disampaikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, informatif, edukatif maupun instruksional. Sama halnya dengan film, video dapat menggambarkan suatu objek bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Dan yang terakhir, 10. Permainan dan simulasi permainan adalah setiap kontes antar para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula. Selain permainan, ada lagi istilah simulasi dan permainan, peran, role playing, dan permainan simulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media projectile. Media projectile adalah suatu media yang dipergunakan untuk memutar gambar atau grafis dengan rangsangan-rangsangan visual. Pada media ini, grafis secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada media proyeksi. Pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran terlebih dahulu. Ini ada macam-macam projectile. Beberapa jenis media proyeksi diam diantara lain film bingkai atau slide, film rangkai atau film strip, yang kemudian ada overhead projector, opaque tube projector. Yang pertama ada film bingkai atau slide. Slide atau film bingkai adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide projector. Yang kedua ada film rangkai. Istilah untuk bahasa Indonesianya untuk film strip adalah sebuah gulungan film 35 mm yang merupakan rangkaian gambar untuk diproyeksikan. Dalam film rangkai yang disu, teks dapat dilengkapi caption atau teks yang dicantumkan dalam bingkai-bingkai film. Rangkai itu akan disertai dengan naskah atau skrip film rangkai tersebut. Media transparansi. Media transparansi atau overhead transparansi atau disingkat OHT seringkali disebut dengan nama perangkat kerasnya yaitu OHP atau overhead projector. Media transparansi adalah media visual proyeksi yang dibuat di atas bahan transparan. Biasanya film acetated atau plastik berukuran 8,5 x 11 sebagai perangkat lunak bahan transparan yang berisi pesan. Lalu ada proyektor tak tembus pandang atau opaque tube projector.
Proyektor tak tembus pandang adalah alat untuk memproyeksikan bahan bukan transparan, tapi bahan tidak tembus pandang atau opaque view. Benda-benda tersebut adalah benda datar 3 dimensi seperti uang, model, serta warna dan anyaman dapat diproyeksikan. Lalu, kemudian ada tujuan media pengajaran. Agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terutama yang berkaitan dengan pengajaran di sekolah. Salah satunya adalah media pembelajaran. Media memiliki kekuatan yang positif dan sinergi yang mampu merubah sikap dan tingkah laku mereka ke arah perubahan yang kreatif dan dinamis. Manfaat. Salah satu contoh nilai dan manfaat media pengajaran yaitu menghadirkan berbagai objek yang terlalu berbahaya dan sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Melalui media belajar akan dijadikan sampel dari objek tersebut. Misal, penggunaan video atau televisi untuk memberikan informasi tentang pelajaran binatang buas. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil ke dalam ruang pembelajaran pada waktu kelas membahas tentang objek yang besar atau yang terlalu kecil tersebut. Media pembelajaran sederhana menggunakan lingkungan sebagai media adalah dengan memanfaatkan objek langsung yang tersedia di lingkungan kita. Penggunaan media objek langsung dalam kegiatan pembelajaran berarti siswa dapat belajar melalui lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti media objek langsung itu berupa benda mati atau benda hidup seperti binatang yang tidak berbahaya bagi manusia, seperti sapi, kerbau, tumbuhan, dan segala jenisnya. Sementara itu, benda mati seperti batu, kayu, tanah, dan sebagainya. Tinggal guru yang dapat memilih dan menyelesaikan benda tersebut atau objek yang akan dijadikan media yang bersesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Semua jenis media pembelajaran mempunyai ciri-ciri atau karakteristik masing-masing sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya ada media objek langsung mempunyai karakteristik. Yaitu yang pertama mempunyai benda nyata seperti apa adanya atau asli tanpa perubahan. Terus yang kedua itu mudah ditemukan di lingkungan sekitar siswa. Terus yang ketiga dapat dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang keempat adalah membantu memberikan makna materi pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh bermakna dari materi pembelajaran yang disampaikan. Dalam penggunaan media objek langsung perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut. 1. Ketetapan dengan tujuan pembelajaran. Media objek langsung yang dipilih atas dasar tujuan-tujuan yang dapat ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan media objek langsung agar mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media objek langsung. Media objek langsung yang diperlukan mudah diperoleh. Setidaknya mudah dibuat oleh guru tanpa biaya mahal, praktis penggunaannya, dan sederhana. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan apapun jenis media objek langsung yang digunakan. Guru digunakan dalam pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan medianya, namun dampak dari penggunaan alat oleh guru pada saat terjadinya interaksi belajar dengan lingkungannya. Yang kelima, tersedianya waktu untuk menggunakan medianya. Media objek langsung dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Makna yang terkandung di dalam pembelajaran hendaknya dapat dipahami oleh siswa. Jika guru menggunakan media pembelajaran sederhana, menggunakan media objek langsung, hendaknya guru dapat memilih apakah objek langsung tersebut dibawa ke dalam kelaskah atau di luar. Siswa yang meninggalkan kelas dan berinteraksi dengan lingkungan, akan tetapi hal ini
sangat tergantung pada objek langsung yang akan diamati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.